Ribuan tahun silam ada sebuah suku yang kasar, perusak dan biadab. Mereka sering mengganggu, menyerbu, membunuh suku-suku lain. Mereka pembuat onar dan sering menghancurkan suatu daerah. Maka suku-suku yang terancam melaporkan pada Raja Zulkarnain. Al-Quran menyebutkannya pada surat Al-Kahfi ayat 94. Mereka berkata, "Hai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?" Raja Zulkarnain dan bala tentaranya menggiring dan mengusir Ya'juj dan Ma'juj ke sebuah pegunungan, lalu menutupnya dengan tembok dan pintu besi yang kokoh. Dan atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, bangsa ini tak akan bisa lolos dari kurungan Raja Zulkarnain. Hingga menjelang hari kiamat nanti, Allah akan mengeluarkan mereka dari kurungan dan akan merusak bumi kembali. Di manakah tempat kurungan yang kokoh bagi bangsa Ya'juj dan Ma'juj? Para arkeolog menemukan dinding besi yang kokoh ini pada awal abad ke-15 Masehi di belakang sungai Jeyhun dalam ekspedisi Balkh dan disebut sebagai Babul Hadid atau pintu besi di dekat Tarmiz, Uzbekistan. Timur Leng pernah melewatinya, juga Syahrukh dan ilmuwan Jerman Schlettverger. Arkeolog Spanyol Clapigeo pada tahun 1403 Hijriah pernah diutus oleh Raja Andalus ke sana dan bertemu pada Timur Leng. Babul Hadid adalah jalan penghubung antara Samarkindi dan India. Abdullah Yusuf Ali dalam tafsirnya menyebutkan bahwa di distrik Hisar, Uzbekistan, 240 km di sebelah tenggara Bukhara, ada celah sempit di antara gunung-gunung batu. Letaknya di jalur utama antara Turkestan ke India dengan koordinat 380 N dan 670 E. Tempat itu kini bernama Buzgol Khana dalam bahasa Turki, tetapi dulu nama Arabnya adalah Bab al-Hadid atau pintu gerbang besi. Orang Persia menyebutnya Dar-i Ahani, orang Cina menamakannya Tiemenkuan. Semua bermakna pintu gerbang besi. Yuan Xiang, seorang pengembara Cina, pernah melewati pintu berlapis besi ini dalam perjalanannya ke India di abad ke-7. Tidak jauh dari sana, ada danau yang dinamakan Iskandar Kul. Di tahun 842, Khalifah Bani Abbasiyah Al-Wathiq mengutus sebuah tim ekspedisi ke gerbang besi. Mereka masih mendapati gerbang di antara gunung selebar 137 meter dengan kolom besar di kiri kanan terbuat dari balok-balok besi yang dicor dengan cairan tembaga. Tempat bergantung daun pintu raksasa persis seperti tersebut dalam surat Al-Kahfi. Pada Perang Dunia Kedua, konon Winston Churchill, pemimpin Inggris, mengenali gerbang besi itu. Sekarang lokasi tembok ini diperkirakan berada di Azerbaijan dan Armenia, tepatnya di pegunungan Kaukasus yang sangat tinggi dan sangat keras. Berdiri tegak seolah-olah diapit oleh dua buah tembok yang sangat tinggi. Tempat itu tercantum pada peta-peta Islam maupun Rusia, terletak di Republik Georgia. Seorang geografi Muslim, Al-Sharif Al-Idrisi, menegaskan hal ini melalui riwayat penelitian yang dilakukan oleh Salam, seorang staf peneliti pada masa Khalifah Al-Wathiq Billah dari dinasti Abbasiyah. Konon Al-Wathiq pernah bermimpi bahwa tembok penghalang yang dibangun oleh Zulkarnain untuk memenjarakan Ya'juj dan Ma'juj terbuka. Mimpi itu mendorong Khalifah untuk mengetahui perihal tembok Ya'juj dan Ma'juj, juga lokasi pastinya. Dengan biaya sebesar 5.000 dirham, Khalifah Al-Wathiq menginstruksikan kepada Salam untuk mencari tahu tentang tembok itu. Salam yang ditemani 50 orang berangkat melintasi Armenia dan bertemu penguasanya, Ishak bin Ismail. Dari Armenia, rombongan Salam bergerak ke arah utara, yaitu daerah-daerah Rusia. Ia membawa surat dari Ishak ke penguasa Sarir, lalu ke raja lain, lalu ke penguasa Failan, kawasan yang nama-namanya kini tak lagi dikenal. Penguasa Failan mengutus 5 penunjuk jalan untuk membantu Salam sampai ke pegunungan Ya'juj dan Ma'juj. Selama 27 hari, Salam mengarungi puing-puing daerah Basjarat. Ia kemudian tiba di sebuah daerah luas bertanah hitam berbau tidak enak. Selama 10 hari, Salam melewati daerah yang menyesakan itu. Ia kemudian tiba di wilayah berantakan tak berpenghuni. Penunjuk jalan mengatakan kepada Salam bahwa daerah itu adalah daerah yang dihancurkan oleh Ya'juj dan Ma'juj tempo dulu. Selama 6 hari berjalan menuju daerah benteng,
daerah itu berpenghuni dan berada di balik gunung tempat Ya'juj dan Ma'juj berada. Salam kemudian pergi menuju pegunungan Ya'juj dan Ma'juj. Di situ ia melihat pegunungan yang terpisah lembah. Luas lembahnya sekitar 150 meter. Lembah ini ditutup tembok berpintu besi sekitar 50 meter. Gambaran ini disebutkan ahli geografi Al-Idrisi secara detail. Al-Idrisi juga menceritakan bahwa menurut cerita Salam, penduduk di sekitar pegunungan biasanya memukul kunci pintu besi 3 kali dalam sehari. Setelah itu mereka menempelkan telinganya ke pintu untuk mendengarkan reaksi dari dalam pintu. Ternyata mereka mendengar gema teriakan dari dalam. Hal itu menunjukkan bahwa di dalam pintu betul-betul ada makhluk jenis manusia yang konon Ya'juj dan Ma'juj. Al-Idrisi juga mengisahkan bahwa Salam pernah bertanya kepada penduduk sekitar pegunungan, apakah ada yang pernah melihat Ya'juj dan Ma'juj? Mereka mengaku pernah melihat gerombolan orang di atas tembok penutup, lalu angin badai bertiup melemparkan mereka. Penduduk di situ melihat tubuh mereka sangat kecil. Setelah itu, Salam pulang melalui Taraz atau Kazakhstan, kemudian Samarkand di Uzbekistan, lalu kota Rai atau Iran, dan kembali ke istana Al-Wasik di Surraman Ro'a, Irak. Ia kemudian menceritakan dengan detail hasil penelitiannya kepada Khalifah Al-Wasik. Lokasi tempat tembok yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj yang diceritakan Al-Idrisi sesuai dengan penjelasan seorang pengelana muslim terkenal, Ibnu Battuta, yang menyebutkan lokasi pegunungan Ya'juj dan Ma'juj berada sekitar perjalanan 6 hari dari Cina. Soalnya di sebelah barat laut Cina adalah daerah-daerah Rusia.